Udah muncul ya? Oke, kalau Udah, udah Kak. Oke, aku jelasin dulu dari definisinya. Mungkin ini penjelasannya cuma singkat aja, nanti lebih banyak ke tanya jawab aja biar lebih interaktif. Masa praaksara. Masa praaksara itu bisa diartikan sebagai zaman yang mana saat itu manusia belum mengenal tulisan atau huruf. Nah, masa praaksara ini juga disebut sebagai zaman Nirleka. Zaman Nirleka ini bisa diartikan sebagai zaman di mana tidak ada tulisan. Nah, karena belum adanya tulisan, otomatis kan belum ada peristiwa sejarah tuh. Jadi belum ada peristiwa sejarah sehingga ada beberapa buku itu menyebutkan bahwa masa praaksara ini adalah zaman prasejarah, yaitu zaman sebelum mengenal sejarah. Sebenarnya, nanti kalau teman-teman sudah di SMA nanti akan dijelaskan juga sebenarnya masa praaksara dan prasejarah itu berbeda. Tapi kalau dari SMP cukup sekedar tahu aja bahwa kalau praaksara itu zaman sebelum mengenal tulisan atau huruf dan prasejarah zaman sebelum mengenal sejarah. Nah, setelah manusia mengenal sejarah, maka disebut sebagai zaman sejarah. Untuk masa akhir dari praaksara itu di setiap bangsa itu berbeda-beda ya teman-teman. Misalnya di Indonesia itu berakhirnya dengan di Eropa itu berbeda karena hasil perkembangan dan temuannya itu juga berbeda. Selamat datang yang baru join. Gitu. Jadi setiap bangsa itu memiliki periodisasi yang berbeda-beda tergantung informasi yang masuk ke bangsa tersebut. Kemudian sumber utama dari zaman praaksara yang bisa kita ketahui pada saat ini adalah fosil dan artefak. Fosil adalah sisa makhluk hidup, baik berupa binatang, tumbuhan maupun manusia yang telah membatu atau sudah membusuk berjuta-juta tahun yang lalu. Sedangkan artefak itu alat-alat yang digunakan oleh manusia purba pada masa itu. Nah, itulah tadi ya singkat tentang pengertian dari zaman praaksara. Berikutnya lanjut ke pembagian masa praaksara berdasarkan geologinya. Selamat datang, bisa langsung disimak. Yang kedua ada pembagian masa praaksara berdasarkan geologinya. Nah, kalau ngomongin tentang geologi, berarti kan geologi itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, mulai dari proses pembentukannya hingga nanti fenomena yang ada di bagian-bagian bumi. Nah, kalau pembagian masa praaksara jika dilihat dari geologi itu dibagi menjadi 4. Seperti yang ada di gambar ini, ya, ini ada Arkeozoikum, kemudian Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Yang pertama adalah zaman Arkeozoikum. Itu gambarnya yang ini, yang masih berupa lahar panas. Zaman Arkeozoikum berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini, yang perlu teman-teman ketahui adalah bumi itu masih dalam proses pembentukan. Jadi, masih belum stabil gitu permukaan buminya. Masih sangat panas, sehingga belum terdapat makhluk hidup yang tinggal di bumi. Jadi, pada zaman ini, bumi masih awal proses pembentukannya. Jadi, belum ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian sekitar 340 juta tahun yang lalu itu memasuki zaman Paleozoikum. Di sini ya, yang gambar B, ini zaman Paleozoikum. Nah, pada zaman ini disebut juga masa primer yang ditandai dengan terjadinya penurunan suhu yang amat drastis
sehingga bumi mengalami pendinginan. Jadi setelah proses pembentukan yang cukup lama, kemudian memasuki zaman Paleozoikum, bumi ini mengalami penurunan suhu yang cukup drastis. Nah, berdasarkan sumber, pada masa ini makhluk hidup disinyalir atau diduga pertama kali muncul, tapi bukan seperti manusia, tapi makhluk hidupnya itu yang bersel satu ya, atau prokariot, dan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Contohnya bakteri dan juga jenis-jenis amfibi. Biasanya banyak hewan-hewan yang ada di laut. Ini zaman Paleozoikum. Berikutnya memasuki zaman Mesozoikum atau masa sekunder yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan munculnya hewan-hewan besar. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang bertanya tuh, dinosaurus itu hidupnya pada zaman apa? Biasanya mungkin banyak yang jawab pada zaman paling tua, yaitu Archaeozoikum. Padahal salah ya. Kalau dinosaurus itu hidup atau muncul pada zaman Mesozoikum, yang ditandai dengan muncul hewan reptil besar ini. Sehingga zaman Mesozoikum ini juga disebut sebagai zamannya hewan-hewan reptil. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu, yang mana kehidupannya sudah mulai stabil, berkembang, dan juga beragam. Nah, Neozoikum ini memiliki dua masa, yaitu masa tersier dan kuartener. Masa tersier ini ditandai dengan mulai berkurangnya hewan-hewan besar. Jadi setelah Mesozoikum, hewan-hewan besarnya banyak, terus memasuki zaman Neozoikum, di masa tersier, itu hewan-hewan besar mulai punah, dan mulai digantikan oleh hewan mamalia, seperti kera, monyet, apalagi gajah atau mamut, dan lain-lain. Terus yang kedua ada masa kuartener. Nah, kalau masa kuartener ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Jadi sudah mulai muncul manusia-manusia seperti Meganthropus dan lain-lain. Masa kuartener ini juga memiliki dua kala, yaitu kala Pleistocene atau Diluvium, atau disebut zaman es atau glasial, yang ditandai dengan peristiwa mencairnya es di kutub utara karena perubahan iklim. Nah, itu terjadi pada kala Pleistocene. Pada kala ini, kehidupan manusia juga sudah mulai ada. Dan kala Holocene atau Holovium, yang ditandai dengan munculnya Homo sapiens. Jadi Homo sapiens itu muncul pada kala Holocene, yang nanti menjadi nenek moyang manusia modern hingga saat ini. Nah, itulah pembagian masa praaksara berdasarkan geologinya. Ada yang tanyakan dari sini sebelum aku lanjutkan? Kalau mau tanya atau kecepatan bisa langsung bilang ya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Pembagian masa praaksara berdasarkan hasil budaya. Nah, kalau berdasarkan hasil kebudayaannya, itu terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu itu sendiri berarti bisa diartikan sebagai zaman hasil kebudayaannya itu masih berupa batuan. Terbagi menjadi tiga, yaitu batu tua, batu madya, dan batu muda. Yang pertama ada zaman batu tua atau Paleolitikum. Paleolitikum ini dicirikan dengan peralatannya yang masih terbuat dari batu yang masih kasar. Kemudian alat yang digunakan terbuat dari tulang dan juga sertih. Terus manusia yang hidup itu sejenis Pithecanthropus erectus, Meganthropus, masih manusia yang sangat lama. Terus hidupnya juga nomaden atau berpindah-pindah, dan pola mencari makannya itu berburu dan meramu atau food and gathering.
pada zaman Batu Tua itu memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan menurut von Koenigswald pada tahun 1935 ini, beliau menemukan alat-alat batu yang berupa kapak genggam. Nah, alat-alat yang berasal dari kebudayaan Pacitan ini disebut dengan chopper atau alat penetak. Sedangkan ngandong ini alat yang terbuat dari tulang atau tanduk binatang. Itu tadi zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Kemudian yang kedua adalah zaman Batu Madya atau Mesolitikum. Nah, Mesolitikum ini didirikan dengan peralatannya itu sudah mulai halus, tapi belum sangat halus. Ya, setengah-setengah. Alatnya berupa kapak perimbas, terus tempat tinggalnya ini sudah mulai di gua. Jadi sudah mulai cukup sedikit tetap semi nomaden. Jadi sudah mulai tinggal di gua-gua. Kemudian juga sudah mengenal seni lukisan hewan dan cap tangan berwarna merah. Sudah mengenal kepercayaan juga, dan juga sudah mengenal cara bercocok tanam dan berladang secara tradisional. Nah, hasil kebudayaan yang menonjol dari zaman Mesolitikum ini adalah dua ini, yaitu kejogan Modinger atau tumpukan kerang dan Abrisius Roch atau cap tangan. Dua kebudayaan ini sangat populer di masa Mesolitikum. Jadi sering sekali keluar kalau ditanyakan kebudayaan pada masa Mesolitikum, itu pasti yang sering keluar biasanya kejogan Modinger dan Abrisius Roch. Terus zaman yang ketiga adalah zaman Batu Muda atau Neolitikum. Zaman Neolitikum ini dicirikan dengan peralatannya yang terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Jadi alat-alatnya sudah sangat halus. Terus manusianya juga sudah mulai berjenis Homo. Dan hidupnya juga sudah mulai menetap dan berkelompok. Sudah mulai mengenal bercocok tanam dan berladang tingkat lanjut, dan sudah menganut dua kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Itu zaman Batu Muda atau Neolitikum. Kemudian ada juga berdasarkan hasil kebudayaannya itu yang disebut sebagai zaman Batu Besar atau Megalitikum. Jadi pada saat itu kebudayaan itu yang dihasilkan sangat besar-besar. Jadi batunya itu yang dihasilkan sangat berukuran besar. Contohnya menhir atau kaki meja yang digunakan untuk memuja roh. Terus dolmen, ini meja dari batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji. Terus waruga, peti kubur yang berbentuk kubus. Terus ada segitiganya seperti ini. Dan juga sarkofagus, yaitu peti kubur lesung dan juga punden berundak. Dan masih banyak lagi, tapi yang sering kali muncul ya menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, dan punden berundak. Biasanya teman-teman harus bisa membedakan antara kelima peninggalan pada zaman Megalitikum ini. Nah, itulah tadi zaman batu ya. Zaman batu. Ada zaman Batu Tua atau Paleolitikum, Batu Madya atau Mesolitikum, kemudian Batu Muda atau Neolitikum, dan Batu Besar atau Megalitikum. Kemudian zaman yang kedua adalah zaman logam. Zaman logam ini juga terbagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Tapi kira-kira kalau di Indonesia tidak terlalu banyak ditemukan hasil peninggalan atau fosil pada zaman logam ini. Zaman logam ini yang pertama adalah zaman perunggu. Nah, zaman perunggu ini yang terkenal itu tekniknya ya, teknik mengolah perunggu. Ada teknik ajire berdue atau teknik cetak hilang, dan teknik bivalve atau teknik cetak ulang. Peninggalan-peninggalan pada zaman perunggu adalah seperti nekara, muko, kapak corong, dan arca logam.
serta zaman besi yang peninggalannya berupa mata panah dan mata tombak. Itulah tadi ya pembagian masa praksara berdasarkan hasil kebudayaan. Oke, aku ucapin selamat datang yang baru join. Bisa langsung disimak. Nanti kalau dirasa terlalu cepat atau kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan. Oke, aku lanjut terlebih dahulu. Yang keempat, ada pembagian masa praaksara berdasarkan corak kehidupan. Nah, berarti ini didasarkan pada kehidupan sosialnya. Yang pertama ada masa berburu dan meramu atau food and gathering yang tingkatnya sederhana. Dijadikan dengan kegiatan pokok berburu dan mengumpulkan makanan. Alat yang digunakan juga masih sederhana, terbuat dari kayu, batu, dan juga tulang seperti kapak berimbas. Terus masih sangat bergantung pada alam. Biasanya hidupnya itu di tepi-tepi sungai dan juga masih nomaden. Manusia yang hidup atau yang mendiami pada masa ini adalah Pithecanthropus yang terjadi pada masa Paleolitikum. Berarti masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Kemudian dilanjut dengan masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Nah, kalau tingkat lanjut ini alatnya sudah mulai sedikit canggih, yaitu sudah ada tradisi serpih biah. Alatnya juga sudah terbuat dari tulang dan kapak yang lebih kuat seperti kapak genggam. Manusianya juga masih Pithecanthropus yang hidupnya nomaden tapi sudah mulai berkelompok. Biasanya sudah hidup di gua dan termasuk pada zaman Mesolitikum. Masa yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Pada masa ini manusia sudah membentuk perkampungan-perkampungan kecil, sudah mulai mengenal sistem pemerintahan lah ya secara sederhana, seperti kepala suku dan lain-lain. Manusianya juga sudah mulai berjenis homo seperti Homo soloensis dan Homo majakensis. Sistem berladangnya juga sudah mulai dikenal tapi tidak menetap. Alatnya berasal dari batu yang sudah dihaluskan dan juga sudah mulai mengenal gerabah seperti kapak lonjong untuk mencangkul dan beliung persegi untuk mencangkul dan menebang kayu. Masa bercocok tanam juga sudah mengenal sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme dan juga termasuk zaman Neolitikum. Dan masa yang keempat adalah masa perundagian atau masa pertukangan. Nah, kalau perundagian ini hanya menyempurnakan pertanian dan peternakan dari masa sebelumnya ya. Di masa bercocok tanam disempurnakan. Terus masyarakat juga sudah mulai mengenal kerajinan kayu, kerajinan logam itu sudah mulai dikenal. Kemudian perkampungannya juga sudah lebih besar dan hidupnya menetap atau sedenter. Manusianya Homo sapiens, alatnya berupa muko dan nekara serta solidaritasnya yang tinggi. Itulah tadi pembagian masa praksara berdasarkan corak kehidupan. Nah, pembagiannya sudah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis manusia purbanya yang ada di Indonesia. Ini juga lumayan sering sih kalau di soal-soal jenis-jenis manusia purba. Yang paling tua, yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia purba yang besar dan tertua di Jawa, karena ditemukan di Jawa. Cirinya memiliki tubuh kekar, ditemukan oleh Dr. G.H.R. von Königswald tahun 1936 dan 1941. Ditemukan pertama kali di Sangiran, Solo, yang memiliki rahang besar, keningnya menonjol, dan tulangnya tebal. Hidup sekitar 2 juta tahun sebelum Masehi dan termasuk jenis Homo habilis. Itulah Meganthropus paleojavanicus. Berikutnya adalah Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera berjalan tegak. Jadi ini sudah mulai berevolusi, tulang belakangnya sudah mulai tegap, jadi badannya tegap, tinggi badannya kurang lebih 165 sampai 180 cm.
Nah, ditemukan di Mojokerto, Kedung Trubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan juga Ngandong. Yang menemukan Pithecanthropus erectus adalah Eugene Dubois di Trinil tahun 1891. Itu Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, ini sudah masuk ke spesies Homo, yang artinya manusia, yang lebih sempurna dibandingkan Meganthropus, Paleojavanicus, dan Pithecanthropus erectus tadi. Jadi kalau Homo ini sudah lebih sempurna, mulai dari struktur tubuh hingga kecerdasannya. Yang pertama ada Homo soloensis. Dilihat dari kata Solo, maka manusia ini ditemukan di daerah Solo atau dari Solo. Ditemukan tahun 1931 sampai 34 oleh Tirhar dan I.R. Oppenort di Ngandong, Lembah Sungai Bengawan Solo. Berjalannya juga tegak dengan tinggi 180 cm. Tengkoraknya lebih besar daripada Pithecanthropus erectus. Kemudian berikutnya adalah Homo wajakensis. Homo wajakensis ini ditemukan di Wajak. Ya, Wajak. Terus tahun 1889 oleh Van Rietschoten di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Jadi ditemukan di sini. Berjalannya tegak dengan tinggi 130 sampai 210 cm, tengkoraknya lebih kuat, mukanya tidak terlalu menjorok ke depan, jadi sudah mulai rata ya, kurang lebih seperti manusia sekarang, memiliki kemampuan untuk membuat peralatan dari batu, tulang, dan juga kayu. Itu Homo wajakensis. Dan yang terakhir yang ada di Indonesia adalah Homo sapiens. Homo sapiens ini artinya manusia cerdas, generasi terakhir dari manusia purba dan hidup di kala Holosen. Jadi penyempurna dari manusia terdahulunya. Sebenarnya ada lagi, ada Homo floresiensis yang ada di Flores, dan masih banyak lagi. Tapi yang sering keluar ya Meganthropus, Pithecanthropus, Homo soloensis, wajakensis, dan Homo sapiens. Terus kita juga nggak ada salahnya kalau mengenal jenis manusia purba yang ada di luar negeri. Contohnya Australopithecus africanus. Nah, Australopithecus africanus ini ditemukan oleh Raymond Dart di Taung dekat Afsel. Kemudian ada Homo rhodesiensis, ini juga ditemukan oleh Raymond dan juga temannya Robert Broom di Broken Hill, Rhodesia. Terus ada juga Sinanthropus pekinensis. Nah, Sinanthropus pekinensis ini ditemukan oleh Davidson Black di Gua Chocoudin dekat Beijing, Cina, yang tengkoraknya hampir sama dengan Pithecanthropus erectus. Dan yang keempat ada Homo neanderthalensis yang ditemukan oleh Rudolf Virchow di lembah Sungai Neander dekat Jerman tahun 1856. Itu jenis manusia purba yang ada di luar negeri. Berikutnya, setelah kita mengenal jenis manusia purba, kita juga akan belajar tentang sistem kepercayaan dari manusia purba. Nah, setelah kira-kira masa Mesolitikum ke Neolitikum, itu kan tadi manusia purba sudah mulai mengenal sistem kepercayaan. Nah, pada masa praksara, seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir manusia purba mulai mengenal terhadap kekuatan lain dari luar dirinya, baik kekuatan alam ataupun hal-hal lain. Nah, untuk menjalankan kepercayaan yang diyakininya, manusia purba menjalankan berbagai upacara dan ritual. Seperti kita ya, kita kan juga menjalankan ibadah. Nah, sistem kepercayaan yang dianut manusia purba pada saat itu adalah animisme, dinamisme, totemisme, dan shamanisme. Apa sih animisme itu? Animisme adalah kepercayaan pada roh nenek moyang atau roh makhluk halus yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka, yang dipercaya bisa melindungi mereka, menjaga mereka dari mara bahaya.
Nah, upaya yang dilakukan agar roh-roh tersebut tidak mengganggu dan senantiasa memberi perlindungan itu dengan memberikan sesaji-sesaji. Sampai sekarang pun juga masih ada ya sesaji-sesaji yang ditujukan pada roh nenek moyang. Itu salah satu bentuk akulturasi. Terus dinamisme. Kalau dinamisme ini percaya pada kekuatan alam dan benda-benda goib. Jadi benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan mistis seperti menyembah batu, pohon besar, gunung, laut, gua, keris, jimat, dan juga patung. Sampai sekarang pun juga masih banyak orang-orang yang mempercayai kepercayaan dinamisme. Terus yang ketiga ada totemisme. Kalau totemisme ini berarti percaya pada binatang. Binatang yang dianggap suci dan memiliki kekuatan. Nah, dalam melakukan upacara ritual pemujaan manusia purba membutuhkan sarana dengan membangun bangunan dari batu yang dipahat dengan ukuran yang besar. Oke, kalau totemisme ini contohnya yang sedang dilakukan masyarakat Hindu di India itu kan masyarakat di sana itu sangat memuja hewan sapi ya. Bahkan di sana hewan sapi itu tidak boleh dibunuh karena salah satu bentuk penjelmaan dari dewa Shiva. Seperti itu. Itu tadi animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, setelah tahu sistem kepercayaan, yang terakhir dari poin di modul adalah akhir dari masa praaksara, yaitu di Indonesia. Kenapa aku sebutkan di Indonesia? Karena di setiap daerah itu atau di setiap bangsa memiliki akhir yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia ini itu berakhir sekitar abad ke-5. Ya. Yang mana pada saat itu pedagang India datang dan membawa kebudayaan berupa seni arsitektur, bangunan, sistem pemerintahan, sastra, dan tulisan. Terus ditemukan juga tulisan tertua di Indonesia yaitu di Yupa atau prasasti Yupa di Kutai, Kalimantan Timur. Nah, jadi akhir dari masa praksara itu pada abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai itu ya, yang ada di Kalimantan Timur. Ya sudah mulai mengenal tulisan yang menggunakan huruf Pallawa. Ini huruf Pallawa. Sebelumnya juga ada piktograf atau simbol-simbol yang digunakan oleh bangsa Sumeria dan juga huruf-huruf yang digunakan bangsa Mesir kuno seperti hieroglif. Nih gambarnya. Oke, itu tadi pembahasan tentang kehidupan masa praaksara. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Silahkan. Oke, ada yang ditanyakan? Halo. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, aku kasih kuis ya, biar teman-teman lebih paham lagi. Nanti bisa jawab di kolom chat. Ntar aku kirim. Tuh ada 3 nomor yang bisa langsung jawab aja di kolom komentar.
Nah, ada yang mau jawab? Nah, aku tambahin 2. Jadi totalnya ada 5 pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Bisa langsung di kolom komentar, atau nanti aku akan juga share di grup WhatsApp dan Telegram. Nanti teman-teman jawab ke PJ ke aku ya. Kalau mau jawab sekarang juga boleh. Karena nanti yang benar tercepat benar, bakal ada reward dari admin Kokagen. Kak, mau tanya, kalau salah Ya, nggak apa-apa kan, Kak? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kita sama-sama belajar.